Shalom jemaat Tuhan, selamat tahun baru buat kita semua. Hari ini adalah ibadah tengah minggu kita pertama di tahun 2022. Senang bisa menyapa Anda sekali lagi. Saya percaya bahwa kita sudah melewati malam tahun baru dengan sukacita. Kita melewati juga Natal dengan sukacita juga. Dan saatnya kita akan menaikkan pujian bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Saya percaya Tuhan akan terus disenangkan melalui setiap pujian kita. Apapun yang sedang kita kerjakan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita beri waktu kita sejenak untuk memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami menyerahkan waktu-waktu kami. Kami memberikan waktu ini sejenak Tuhan untuk memuji Engkau, untuk belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan dari setiap yang kami lakukan, dari pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat satu pujian bersama-sama. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, kuduslah. Amin. Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah. Sekali lagi, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Mari sembah Tuhan sejenak. Mari penuhi bait-Nya. Mari kita penuhi hadirat-Nya dengan pujian-pujian kita, sembah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Biarlah surga dan bumi menyembah Engkau. Biarlah segala yang bernafas memuji Engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Kau yang layak, glory sekarang dan selama-lamanya. Haleluya.
kami kekuatan. Engkau Tuhan yang membuat kami mampu bertahan melewati segala sesuatu, karena Engkau Allah yang Immanuel. Haleluya, haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kita nyanyikan dari awal. Bapakku datang dan berserah, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi, Kau buktikan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih ya Tuhan buat kesetiaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu. Engkau Allah Immanuel. Kekuatan-Mu ada bagi kami semua. Kuasa-Mu ada bagi kami. Jika hari ini kami masih sehat, jika hari ini kami bisa melakukan semua pekerjaan kami bisa melakukan semua pelayanan kami, itu adalah bukti bahwa Engkau Allah Immanuel. Engkau telah buktikan kesetiaan-Mu hingga hari ini, hingga detik ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan belajar dari firman-Mu. Berbicaralah Tuhan di antara kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, senang sekali boleh berjumpa kembali ya. Seperti Pak Jar tadi katakan, selamat tahun baru, Happy New Year ya. Kita boleh berjumpa kembali Pak Jar, puji Tuhan. Ibadat tengah minggu masih berlangsung tahun ini ya Pak Jar ya. Ya. Ada pemikiran untuk menutup tahun ibadat tengah minggu? Tidak ada Pak. Nggak ada ya. Selama Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kita akan jalan terus. Amin. Amin. Ya saudara, di awal tahun baru ini, di ibadah pertama, ibadah tengah minggu, ya kita kembali akan belajar firman Tuhan. Ya, saya percaya Pak Jar kita punya banyak pengharapan di tahun 2022, banyak komitmen, banyak resolusi, terutama resolusi rohani Pak Jar ya. Saya ingin baca Alkitab, saya ingin lebih giat melayani. Ya, apalagi Pak Jar resolusinya? Kayak diet ingin biasanya Pak. Biasanya? Diet. Ya, pasti kita semua memulai sesuatu yang baru. Gagal tidak gagal, waktu akan menentukan. Betul ya? Nah,
Sebagai umat Tuhan, kita ingin ya Pak Jad ya, agar kehidupan kita lebih baik lagi, perjalanan iman kita, ya kan, lebih dewasa, kita tidak mau mengulangi waktu-waktu lalu, ya kan. Khotbah bulan Desember di ICA secara keseluruhan adalah tentang menebus waktu, redeem the time. Ya Pak Jad ya, kenapa? Ada waktu-waktu di tahun 2021 banyak terbuang sia-sia, percuma, yang mendatangkan kegagalan, kekecewaan dalam kehidupan kita. Ya. Nah disinilah mari kita mulai start yang baru tahun 22 dengan meridim waktu kita. Sehingga kita bisa mengurangi kesalahan-kesalahan kita yang mungkin kita lakukan di masa-masa lalu. Kita bisa membentuk lagi apa yang akan kita jalani di tahun 2022, terutama dalam iman, pelayanan kita, keluarga kita, kehidupan rohani pribadi kita, keluarga dan gereja kita. Nah, hari ini Pak Jad kita akan belajar dari kitab Joshua. Ya. Kitab Joshua pasal ke-24 berbicara tentang bagaimana Joshua pada saat itu sudah dia mengetahui waktunya sudah selesai. Tugasnya sudah selesai ya. Dan dia memanggil semua pemimpin bangsa Israel pada saat itu sudah masuk ke tanah perjanjian. Dia ingin mengingatkan kembali. Ya Pak Jad ya. Seperti orang sudah mau dipanggil Tuhan, dia tahu dia akan memberikan wejangan, wasiat, perkataan, hikmat ya Pak Jan ya, kepada bangsa Israel supaya mereka memperbaharui, mengingatkan mereka akan panggilan Tuhan sebagai bangsa pilihan harus taat, sebagai bangsa pilihan harus bisa melihat perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan bangsa itu selama ini. Bahwa Tuhan sudah membimbing mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan melakukan mukjizat dalam kehidupan mereka. Kita bisa bercermin dalam tahun 2021 atau tahun-tahun sebelumnya Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan melakukan mukjizat dalam kehidupan kita, Tuhan memberkati pelayanan dan gereja kita. Nah, mungkin di sinilah kita harus memperbaharui iman kita. Nah, judul khotbah hari ini adalah hidup tulus, ikhlas dan setia. Cukup berat Pak Jari. Hidup tulus, ikhlas dan setia. Tapi saya katakan Pak Jar ya, kalau Tuhan Yesus datang memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kita, jaminan dari firman Tuhan, jaminan dari Yesus sendiri, hidup berkelimpahan. Alangkah baiknya kita sendiri ingin menyatakan kepada Tuhan, Tuhan saya ingin hidup tulus, ikhlas dan setia. Karena Tuhan sudah menjanjikan hidup berkelimpahan bagi kita. Amen. Ya betul ya. Dan di dalam firman Tuhan ini kita akan melihat satu pernyataan Joshua yang sangat terkenal, yang mungkin sudah dihafal, sudah tahu. Dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, Joshua menantang bangsa Israel pada saat itu. Aku dan keluargaku tetap akan menyembah Tuhan, tetap akan beribadah kepada Tuhan, tetap akan melayani Tuhan. Nah, tantangan ini bagi kita semuanya. Untuk kita melakukan itu semua dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ya, ada beberapa pelajaran yang bisa kita lihat ya, terutama dari Joshua 24, 13 sampai 15 ini. Ya, ada 4 hal yang kita belajar supaya kita sungguh-sungguh hidup tulus, ikhlas, dan setia kepada Tuhan. Ya, sehingga memberikan kekuatan bagi kita mengingat lagi apa yang harus kita lakukan. Mengembalikan komitmen kita kepada Tuhan. Seperti Joshua ingin bangsa Israel berkomitmen kembali kepada Tuhan. Seperti Joshua ingin setiap bangsa Israel memperbaharui kesetiaan mereka di hadapan Tuhan. Ada hal yang kita pelajari. Silakan Pak Jar, pertama. Ya, kita baca terlebih dahulu dari Yosua pasal yang ke-24, ayat yang ke-11 sampai 13. Kita akan menemukan di sana poin pertama apa yang ingin Yosua ingatkan kepada bangsa Israel pada saat itu. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgazi, orang Hewi dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini mendahului mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amor itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang kamu tidak dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, kamulah yang makan hasilnya. Jadi poin yang pertama yang ingin disampaikan atau yang dapat kita pelajari dari perikop tadi, bahwa kita harus membangun sebuah kehidupan yang penuh dengan kasih karunia. 2 ayat terakhir yang kita baca tadi mengingatkan bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi,
kemenangan yang kamu dapat sesungguhnya bukanlah oleh pedang atau bukan oleh panahmu. Jadi bukan karena senjata yang dimiliki orang Israel lah mereka bisa menjadi menang. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Lalu kemudian dikatakan, demikianlah kuberikan kepadamu negeri-negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamu yang diam di dalamnya. Atau juga kebun-kebun anggur, mereka tidak menanam, mereka tidak melakukan apapun terhadap kebun itu, tapi mereka bisa mendapatkannya dan mereka juga memakan hasilnya. Bisa, itu semua terjadi karena kasih karunia Tuhan saja. Jadi yang mau dikatakan oleh Yosua bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, yang mudah maupun yang sulit sekalipun, kita bisa melewatinya, kita bisa mengalahkannya, itu bukan karena kemampuan kita, tapi karena kasih karunia. Amin. Yosua mengingatkan bahwa ada kasih karunia yang masih berlaku dalam kehidupan kita. Amin. Kalau menjadi lebih mudah, itu bukan sebuah keberuntungan, Ya. tapi datangnya dari Tuhan. Ya. Kalau sesuatu menjadi lebih gampang, bukan karena koneksi yang kita miliki, Amin. tapi karena Tuhan Ya. yang menolong kita semuanya. Mari jemaat Tuhan tahun 2022 ini, Ya. kita harus menghidupi kehidupan kita dengan sebuah kasih karunia, dengan rasa syukur yang berasal dari dalam hati kita kepada Tuhan. Kalau 2021 begitu banyak sudah kita lewati, kita kerjakan, mungkin sangat berat, tapi kalau saat ini kita masih di pekerjaan yang sama, kita masih kuat berdiri, kita masih sehat, maka semua pasti karena kasih karunia Tuhan saja. Apakah Tuhan memberkati Anda? Adakah sesuatu yang ada dalam hidup kita yang tidak berasal dari Tuhan? Jawabannya pasti tidak ada. Semua datangnya dari Tuhan. Maka kita mesti sering membicarakan kebaikan Tuhan. Mesti lebih fokus kepada kebaikan Tuhan. Bukan apa yang tidak kita terima atau yang kita melewatkannya atau kita kehilangan dan sebagainya. Kita mesti melihat semua yang baik dalam hidup kita karena semua pasti datangnya daripada Tuhan. Jadi kalau kita hidup di hari yang baru ini, maka kita perlu mensyukuri karena semua datangnya daripada Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9, saya tutup poin yang pertama dengan ayat ini. Berkata bahwa, tetapi jawab Tuhan kepadamu, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kuasa Tuhan. Itu kata Paulus mengingatkan kepada kita semua. Kita tidak boleh membanggakan kemampuan kita. Kita tidak boleh bangga terhadap apa yang sudah kita capai karena kekuatan kita, bukan. Tapi semua yang kita capai, yang kita nikmati, cuman datangnya daripada Tuhan. Amin. Lalu bagian yang kedua, ayat berikutnya dikatakan bahwa oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Setelah kita menyadari bahwa segala sesuatunya hanya karena kasih karunia Tuhan, maka yang harus kita lakukan yang kedua adalah kita mesti takut kepada Tuhan, menjadikan Tuhan di atas segalanya. Karena makna dari takut di sini bukan ketika kita melihat hantu lalu kita takut, atau kita melihat bencana kita menjadi takut, bukan takut yang seperti itu, tetapi sebuah takut yang lebih dalam, yang lebih penting atau yang berbeda daripada dunia definisikan tentang rasa takut. Takut akan Tuhan di sini adalah sebuah kegentaran, kekaguman akan kuasa Tuhan. Amen. Kita menjadikan Tuhan sebagai sesuatu yang sungguh kita kagumi. Kita sungguh kagum terhadap semua kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan. Kita perlu kagum dan gentar karena oleh darah Yesus saja kita bisa diselamatkan. Kita semua bisa menjadi lebih baik, dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan karena ada kuasa darah Yesus. Karena Yesus sudah mau mati menebus kita semua. Maka rasa takut itu, rasa kagum itu, rasa gentar itu harus ada di setiap kehidupan kita. Harus ada penghormatan yang lebih kepada Tuhan dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kita tidak boleh membanggakan diri kita karena semua karena perbuatan Tuhan saja dalam hidup kita. Takut akan Tuhan adalah berarti rasa takjub sehingga kita ingin menyenangkan Dia. Menyenangkan Dia dalam segala hal yang kita lakukan.
Kalau kita mengasihi pasangan hidup kita, istri atau suami kita, kalau kita berkata kita mengasihi, berarti kita takut untuk membuat dia bersedih atau membuat dia marah. Ya, terkadang kita manusia masih memiliki ego lah. Tetapi dari lubuk hati kita yang paling dalam, sesuatu hal yang harus kita lakukan adalah berusaha. Kita takut supaya dia menjadi patah hati atau patah semangat atas kelakuan kita. Sama halnya, kalau kita berkata bahwa Tuhanlah satu-satunya dalam hidup kita, maka ada sebuah ketakutan buat kita untuk membuat dia menjadi marah atau kecewa dengan kita. Kita akan berusaha untuk membuat beliau atau Tuhan itu menjadi senang. Takut akan Tuhan adalah bisa berbicara tentang semua yang kita lakukan dimulai dari rasa titik takut akan Tuhan. Atau berarti kita tidak mau berada di luar dengan persekutuan dengan Tuhan. Keputusan kita, keinginan kita, selera kita, rencana kita masa depan sesungguhnya harus dalam lingkup Tuhan saja. Tidak boleh berdasarkan apa yang kita mau, tetapi mengembalikan bahwa Tuhan yang memberikan dan Tuhan yang harus juga disenangkan atas segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 147 ayat 11 berkata bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi tahun 2022 kita harus hidup secara kasih karunia. Dan yang kedua, kita menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Mungkin Pak Ari mau menambahkan apa yang bisa kita pelajari. Ya, itulah keinginan Joshua bagi bangsa Israel pada saat itu dan kita bisa pelajari ya. Hidup kita sama seperti bangsa Israel, bangsa pilihan. Nah, selain kita mendasarkan kehidupan kita berdasar kasih karunia dalam Tuhan, kita hidup takut kehilangan Tuhan, takut menyedihkan Tuhan ya. Kita menjadi yang berikutnya kita menjadi taat, Saudara. Kita harus menjadi murid yang taat di hadapan Tuhan. Yosua 24 ayat 14 tadi menjelaskan kembali. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Sekali lagi Saudara, Joshua ingin mengatakan selain harus takut akan Tuhan, kita harus tulus, ikhlas dan setia beribadah, menyembah hanya kepada Tuhan. Jangan ada Tuhan yang lain dalam kehidupan kamu. Jangan ada hal-hal lain di ruang hati kita yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Berarti kita tidak taat secara total. Kata tulus ikhlas ini dalam bahasa aslinya itu komplit, lengkap Saudara. Kita harus setia kepada Tuhan secara komplit, lengkap. Enggak setengah-setengah Saudara. Kita bisa. Amin. Kita bisa untuk menjadi murid Tuhan yang taat. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Ya, memang banyak hal yang kita bisa lakukan, kebaikan, ya, amal bakti. Tetapi harus keluar dari ketaatan. Kita bisa melayani setiap hari pun bisa ke gereja, tapi kita harus keluar dari hati yang tulus, ikhlas dan setia kepada Tuhan. Itulah nilai ketaatan seorang murid kepada Tuhan. Amin. Untuk sungguh-sungguh menjadi murid yang taat setiap segi kehidupan kita, apapun Saudara, di tahun 2022 ini, rencana Saudara, rencana pernikahan, rencana punya anak, ya, rencana buka usaha, ya Pak Jer ya. Pelayanan, ya, yang Tuhan letakkan dalam hati Saudara harus diserahkan di bawah otoritas Tuhan. Itu adalah yang setia. Ya, taat kepada Tuhan dan setia. Loyal Saudara. Kita punya Tuhan. Dia akan mengurusi kehidupan kita. Dia akan melaksanakan segala rencana dalam kehidupan kita. Tetapi Dia menginginkan hati kita yang tulus, ikhlas dan setia. Sebagai seorang murid yang taat. Yeskil 18 ayat 9 mengatakan, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar. Tuhan menyatakan orang benar kalau dia setia dan taat. Dan ia pasti hidup. Demikian firman Tuhan Allah. Saudara, mari kita seperti Joshua katakan, hei, kamu bangsa Israel, tetap tulus, ikhlas, dan setia dalam saudara mengiringi Tuhan, dalam mengiringi, menyembah, beribadah, melayani Tuhan. Sehingga kita boleh memiliki hidup dan disebut sebagai orang benar. Saudara, tidak hanya kita menjadi murid yang taat, saudara. Yang berikutnya kita harus memilih melayani Tuhan setiap saat. Melayani Tuhan setiap saat. Nah, disinilah kemudian Joshua di pasal ke-15 mengatakan,
Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu, aku, Joshua mengatakan, dan seisi keluargaku, kami sudah memutuskan akan senantiasa menyembah, melayani Tuhan. Joshua menyatakan pernyataan sekaligus menantang bangsa Israel. Joshua menyatakan pernyataan pribadi dan keluarganya sekaligus memancing, memberikan kekuatan bagi bangsa Israel. Kalau aku bisa melakukan, kamu bisa. Kalau aku mau melakukan, kamu bisa melakukan. Saudara, melayani Tuhan, Pak Jere, itu keputusan, kerelaan. Tidak ada yang memaksa. Joshua tidak memaksa. Tetapi Joshua sudah memetakan semua kebaikan Tuhan dari pasal 1 sampai 13. Bahkan tadi Pak Jen baca tadi pasal 24, 11 sampai 13 itu menyatakan kebesaran pengorbanan Tuhan bagi kita. Memenangkan kehidupan kita. Di sini Joshua mengatakan, hei, karena itu aku ingin melayani Tuhan, aku dan sekeluargaku. Apakah kamu mau melayani Tuhan? Kamu dan sekeluargamu dan semua anggota keluargamu. Jadi saudara, pelajaran keempat kita belajar, kita harus memilih melayani Tuhan tidak hanya minggu, setiap saat, setiap waktu. Amin. Dan ini adalah pemenuhan ketaatan penuh dari perintah Tuhan yang dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 5 mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah melayani Tuhan setiap saat. Saudara, kita harus melayani Tuhan. Kita harus melakukan segala daya kita untuk memastikan bahwa tidak hanya kita, tapi keluarga kita. Ya, Pak Jad ya, keluarga kita. Pak Jad sudah melatih moral ya dalam menyembah kepada Tuhan. Ya mungkin kita tidak, saya punya anak sudah 10 tahun, 11 tahun dan hampir 18 tahun, saya tidak bisa memaksa mereka. Ya Pak Jad, kita tidak bisa memaksa mereka. Halnya dengan saya nggak bisa memaksa orang untuk melayani jemaat Tuhan sekalipun. Harus mereka memutuskan. Disinilah Joshua ingin menjadi, hei, kamu harus memutuskan untuk melayani Tuhan. Kita, Pak Jaya, saya dan Pak Jaya, saudara sekalian, kita bisa memberi contoh. Mulai dari kita memberi contoh untuk melayani Tuhan. Mulai dari kita memutuskan untuk melayani Tuhan. Ya, di rumah tangga, kalau kita mau mengikuti Joshua, ya mungkin dalam rumah mungkin ada anak baru tumbuh dewasa, tidak mau mengenal Tuhan, tidak mau melayani Tuhan misalnya. Dari kita sebagai orang tua, kita harus memberi contoh bahwa kita sudah memutuskan untuk melayani Tuhan. Dengan sehari-hari kita bernyanyi rohani, kita berdoa, kita memperkatakan kata-kata firman Tuhan. Disitulah kita melayani, mulai dari rumah, dan kita memberikan teladan. Dan saya percaya, kalau saudara berniat, bertekad seperti apa yang dikatakan oleh Joshua, hei, aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan. Saya percaya itu akan terjadi di tahun 2022 bagi kita semuanya. Amin. Punya tekad dan ketegasan untuk menangkap semangat Joshua ini, ya, bahwa kita, tidak hanya kita, keluarga kita akan melayani Tuhan di tahun 2022. Kita mau menjadi, ya, dikatakan generasi Joshua. Amin. Pak Jad ya, generasi Joshua, amin. Gereja Tuhan, Asia Jemaat Indonesia. Saudara harus menjadi generasi Joshua, menjadi Joshua dan generasi Joshua untuk melayani Tuhan. Tidak hanya saudara, keluarga saudara melayani Joshua. Secara pribadi kita harus memutuskan dan kemudian kita memberikan teladan bagi keluarga kita dan para pemimpin, ya dimanapun saudara berada, pemimpin KG, beri contoh. Saudara sudah memutuskan untuk melayani Tuhan dan anggotanya akan melihat, pemimpinku melayani Tuhan. Saya akan melayani lebih giat lagi. Yohanes 12:26 mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Haleluya saudara. Kita tidak mengejar kehormatan dari Bapa. Kita hanya dituntut kesetiaan untuk melayani. Kehormatan, berkat dan semuanya akan datang karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Amin. Mungkin Pak Jar ada tambahan tentang. Ya, seperti judul seri kita di bulan ini, menebus waktu, maka kita mesti menebus waktu kita yang sudah terbuang di tahun 2001 dengan giat melayani.
Mungkin waktu kita terlalu banyak untuk diri kita terlalu banyak untuk menyenangkan diri kita, mengejar mimpi kita, mengejar keinginan kita, mengejar tujuan kita dan sebagainya. Itu semua tidak salah. Tetapi Tuhan mau supaya kita menebus waktu kita juga untuk bagi orang lain. Kita bisa menjadi dampak, kita menjadi buah, kita berbuah, membawa dampak buat orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan hanya untuk kenyamanan kita, tetapi juga untuk kenyamanan bersama. Tahun 2022 kita mesti hidup lebih tulus, lebih ikhlas, dan tetap setia di dalam panggilan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Ya, saya doakan kita semua 22 ini tidak hanya kita melakukan apa yang kita lakukan di 2021 Pak Jed, tapi upgrade. Ya. Baik. Redeem the time, tebus waktu saudara yang sudah terbuang dengan sia-sia. Mari kita untuk memilih benar dalam kehidupan benar kita, percaya kebenaran firman Tuhan dan kita akan hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi sebelum kita tutup, pertanyaan, tantangan Joshua bagi kita semuanya. Ya, apakah saudara mau hidup hari-hari saudara berdasarkan kasih karunia? Apakah saudara ingin menjadi murid yang taat dan tulus, ikhlas dan setia? Apakah saudara mau terus melayani Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam keluarga saudara? Haleluya, ini pertanyaan buat kita, saudara yang memilih. Kalau Joshua mengatakan, aku dan keluargaku sudah memilih, silakan saudara juga memilih. Agar hidup kita dibenarkan Tuhan, agar kita berkenan di hadapan Bapa di surga. Amin. Hidup tulus, ikhlas, dan setia. Haleluya, kita bisa, saudara bisa, di dalam nama Tuhan Yesus. Pak Jed tutup dalam doa untuk ibadah kita ini. Kami ucap syukur Tuhan buat firman-Mu, ajar kami semua supaya hidup lebih tulus, lebih ikhlas, lebih setia di tahun ini ya Tuhan. Mungkin sulit bagi daging kami, mungkin sulit bagi jasmani kami, tapi kami mau belajar. Mungkin kami akan gagal sekali, dua kali, tapi dari setiap kegagalan kami akan bangkit supaya hidup kami semakin tulus dan ikhlas dan tetap setia Tuhan di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, lindungi kami sepanjang tahun ini, jagai kami sepanjang tahun ini, biar kami terus akan melihat kepada Tuhan di setiap apapun yang Tuhan sedang izinkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami berikutnya ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Semua Tuhan yang saya kasihi, kita nyanyikan dari awal, kasih setiamu Tuhan. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari
berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang telah pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah. Amin. Selain puji dan sembah. Haleluya. Saatnya kita akan menaikkan pokok doa kita bersama-sama. Kita akan berdoa buat beberapa pokok doa yang sudah masuk kepada kami. Mereka mau supaya kita berdoa buat mereka. Yang pertama, kita akan berdoa buat salah satu majikan dari jemaat Tuhan yang sakit. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kesehatan pada saat ini. Tuhan yang akan sembuhkan tubuhnya dalam nama Yesus, supaya beliau bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan baik tanpa terganggu adanya rasa sakit di dalam tubuhnya. Lalu yang kedua, kita berdoa buat nenek yang dijaga oleh salah satu jemaat juga yang masuk ke rumah sakit. Kakek sebenarnya yang sakit, tapi karena keadaan lalu nenek juga menjadi sakit, masuk rumah sakit. Kita berdoa supaya Tuhan beri kekuatan buat jemaat Tuhan, dan juga buat nenek yang sakit itu supaya segera sembuh, supaya Tuhan hiburkan hatinya, beri dia kekuatan dan tidak terbawa pikirannya sehingga menjadi sakit. Kita juga berdoa buat Ibu Esi yang sakit saat ini, supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan yang campur tangan, kehendak Tuhan yang jadi atas beliau. Biarlah Tuhan yang angkat setiap rasa sakitnya dalam nama Yesus. Dan jika ada seluruh teman-teman jemaat semua yang mengikuti ibadah pada saat ini, ada rasa sakit juga atau ada sebuah pergumulan tertentu, silakan menulis di kolom komentar. Kami akan juga berdoa buat Anda semua. Amin. Atau taruhkan di bagian tubuh yang sakit. Tuhan yang sama yang akan sembuhkan, Tuhan yang sama yang akan lepaskan Anda dari setiap penyakit yang ada. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat beberapa pokok doa yang masuk Tuhan tentang kesembuhan. Beberapa dari mereka sakit dalam nama Yesus. Ada 2 majikan dari umat-Mu Tuhan yang sakit. Tuhan yang akan sembuhkan, Tuhan yang akan tolong dalam nama Yesus. Supaya kesembuhan Tuhan turun atas beliau-beliau ini Tuhan. Supaya mereka dapat melakukan setiap aktivitas mereka, pekerjaan mereka secara baik, tidak terganggu dalam nama Yesus. Kami berdoa buat jemaat yang merawat mereka semua, beri kekuatan secara khusus dalam nama Yesus. Karena mungkin tidak mudah Tuhan untuk bekerja menjaga mereka ketika mereka sakit. Ada sebuah effort yang lebih, ada sebuah tindakan yang mungkin lebih banyak Tuhan, lebih keras ya bekerja. Biarlah Tuhan beri penghiburan juga buat setiap jemaat yang menjaga kedua majikan yang sakit ini Tuhan. Tuhan yang mampukan mereka berdua dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Ibu Esi Tuhan yang sakit. Tuhan jamah, bilur-bilur Yesus akan menyembuhkan beliau dalam nama Yesus. Kami lepaskan kesembuhan dari Tuhan. Kami lepaskan shalom. Kami lepaskan kuasa Tuhan
supaya tersembuhan terjadi. Tuhan Terima angkat setiap kasih, penyakitnya dalam nama Yesus, dan beliau menjadi sembuh. Kehendak Tuhan yang jadi atas beliau di dalam nama Yesus. Dan seluruh umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan Tuhan ibadah ini, mungkin sedang menghadapi sesuatu yang tidak pasti, mungkin menghadapi sesuatu yang berat, yang sulit, atau mereka juga sakit Tuhan. Tuhan yang akan campur tangan buat kehidupan mereka. Tuhan akan bela kehidupan mereka. Tuhan akan jagai mereka dalam nama Yesus. Amin. Tuhan yang akan mendengar, menjawab setiap doa-doa mereka. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik, Engkau yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Di tahun 2022 ini kami akan melihat kuasa Tuhan. Kami akan melihat pertolongan lepas pertolongan, mujizat lepas mujizat, kesembuhan lepas kesembuhan, kemudahan lepas kemudahan, karena Engkau campur tangan, Engkau turut dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah tengah minggu pada saat ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah belajar dari firman-Mu. Kami akan tutup ibadah kami ini Tuhan, ya Engkau yang akan memberkati setiap aktivitas kami berikutnya. Kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, dimanapun saudara berada saat ini, dalam kegiatan apapun, ketika saudara mendengarkan, menyaksikan ibadah tengah minggu ini, angkat tangan saudara, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya, Dialah Allah segala kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan kuasa dalam kehidupan setiap orang percaya. Dia adalah Allah yang menemani kehidupan kita sepanjang hari, setiap saat, setiap detik, yaitu Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita saat ini. Kita akan menerima berkat yang dimateraikan dalam firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima semua berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan segala ucapan syukur kami akan menjalani hari-hari kami 2022 di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara semuanya, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap menjadi berkat dimanapun saudara berada.